Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamalin, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Ketungo Hilir, Kabupaten Sintang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK Yayan Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 22511313278. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Ketungo Hilir pada kelas 10 dengan tema menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebagai umat yang beragama, mari kita berdoa. Bapak pimpin langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan dengan doa pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberi kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, mari kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri dengan sikap tegak. Ya. Oke, siap. Menghadap ke depan semuanya. Silakan. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mengawali pelajaran
sebelumnya ya, kita sudah mempelajari materi minggu lalu. Masih ingat? Masih ingat tak? Masih ya. Apa? Tentang so'abul iman. Apa? Tentang apa tadi? Iman. Tentang cabang-cabang iman. Ya. Di antara cabang-cabang iman, ya, ada berapa cabang-cabang iman? Kita mengingat kembali. Ada berapa? Ada 3. Bukan. Cabang yang berkaitan dengan amal hati. Yang kedua, cabang berkaitan dengan anggota badan. Yang ketiga, cabang yang berkaitan dengan amal perbuatan. Ya, ada 3 ya. Nah, sebelumnya ya, Bapak menyampaikan ya, karena sebenarnya Bapak menyampaikan melalui proyektor, ya layar proyektor, karena pada hari ini ya sudah tadi malam mati lampu, maka nanti Bapak akan sampaikan melalui ya laptop yang sudah kalian bawa masing-masing ya. Sebelum kita mulai pelajaran selanjutnya ya, ada pertanyaan yang Bapak sampaikan, nanti kalian bisa ya menjawab sesuai dengan ya kemampuan kalian ya. Nah, untuk pelajaran pada materi kali ini terkait dengan ya menghindari ya perilaku ya berpoya-poya, kemudian apa lagi, sum'ah, riya ya, dan hasad ya, takabur dan hasad. Kalian ada yang tahu terkait dengan apa yang nanti kita pelajari? Ada yang tahu? Ada enggak? Terkait dengan yang keemasan ya. Nanti Bapak sampaikan ke materi hari ini tujuan pembelajarannya ya. Kalau Bapak kita tampilkan dulu ya di laptop, silakan dilihat, nanti kita bersama-sama untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Lihat dulu. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, nanti peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlakul mahmudah terkait dengan sikap hidup berpoya-poya, takut dan hasad. Peserta didik selanjutnya yang terakhir, peserta didik dapat membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya. Itu nanti tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pembelajaran hari ini. Nah, ini ada pertanyaan ya untuk kalian. Sebelumnya ya, kalian pernah dengar ya, pernah dengar tadi yang Bapak mau sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran ya, tentang berpoya-poya. Berpoya-poya itu seperti apa? Ya, Bapaknya lagi Pak? Menggunakan perhiasan berlebihan. Ya, itu diantaranya ya, berarti yang banyak sekali. Kemudian kalau terkait dengan takabur, sombong. Nah, contoh sombong seperti apa? Kayak
Rizky tidak menyapa Ferdi. Rizky tidak menyapa Ferdi saat bertemu. Tidak menyapa itu sombong. Ya, saat bertemu ya. Nah, ini tidak boleh sombong. Nah, kemudian hasad atau iri. Kayak Andi ini sama Al. Nah, iri tentang apa? Ada Al besar. Badannya besar. Badannya besar iri. Ya, nanti kita pelajari. Nah, terkait itu. Nah, mungkin itu saja. Kalian sudah ada yang paham terkait itu. Nah, sekarang ya langkah pembelajaran pada hari ini ya, nanti Bapak akan ya bagi kita berbuat kelompok. Nanti ada kegiatan kita adalah tutor sebaya. Jadi nanti yang ditunjuk sebagai tutor sebaya mengajarkan ya, diskusi dengan kawannya ya. Ketika jadi tutor sebaya bisa menyampaikan. Ketika ada permasalahan nanti bisa didiskusikan sama kelompoknya. Sudah paham ya? Nah, langkah pertama itu ya. Nah, buat ya, silakan dibuat satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Oke. Ya. Nah, nanti Bapak bagikan LKPD-nya ya, langkah-langkahnya. Ya, ditutup ya. Ini ya, dibagikan yang kelompok lain masih ada 3. Kemudian setelah itu ya, tutor sebagainya ya mempelajari bersama. Nanti Bapak akan tampilkannya itu di laptop karena hari ini tidak bisa menampilkan melalui proyektor ya. Jadi silakan dibuka materi ya atau video, nanti kalian tonton bersama. Setelah itu ya, setelah ditonton, dipelajari, didiskusikan dengan kelompoknya, dan nanti diambil poin pentingnya sesuai tujuan pembelajaran ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya. Nah, tadi ada pengertian, tadi kan mengalami pengertian ya. Kemudian apalagi terakhir yang 5 materinya apa? Yang kita pelajari adalah hasad, gitu ya. Oke, sudah semuanya sudah mendapatkan untuk LKPD-nya untuk baru kita laksanakan untuk diskusi hari ini. Oke, teman, beri waktu untuk mempelajarinya ya, mendiskusikannya bersama-sama ya. Nanti diskusinya sekitar 20 menit. Setelah itu nanti kita akan ya presentasi atau diskusi tanya jawab terkait apa yang kalian pelajari ya. Nggak dapat laptop, sekarang gabung dulu ya. Nah, Bang Bubus sama ini siapa Gajah, lalu dibagi dengan lagi. Ditonton, nah silakan. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus nak. Iya sih Pak, tapi aku pengen tipe yang terbaru biar gak ketinggalan tren. Alah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah pakai yang ada aja. Bapak ini gak asik gak sayang sama anak. Bukannya gitu, tapi kita gak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubazir. Harus pokoknya aku gak mau tahu, harus beli HP baru. Wih, coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya,
Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu. Tolong aku. Tenang saja kawan. Aku akan setia menemanimu di neraka ini. Tidak, ini semua gara-gara kamu. Kamu yang membuatku tersesat semasa hidup. Namanya juga teman sejati. Berbuat dosa bersama, masuk neraka juga bersama. Ilmu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan. Baik, sudah ya. Udah kalian menonton dan 10 menit menonton video terkait dengan ya, sifat atau perilaku berkoya-koya, apalagi tadi ria, sum'ah, terus takabur ya. Nah, kalau sudah menonton, nah silahkan ya masing-masing kelompok ya mempelajari ya materi dari kelompok 1 sampai 5 berurutan. Nah, yang kelompok 1 di sini ya. Berarti bahas koya-koya kelompok ini. Nah, kemudian kelompok 2 kayak apa? Ya. Oke, untuk waktunya 5 menit untuk itu ya, 5 menit saja. Kalian pelajari bersama-sama. Jadi tutor sebayanya sudah Bapak pilih, sudah kan? Nah, yang kelompok 1 Mas Al, tutor sebayanya sama Mas Rizky. Terus yang kelompok 2 Eka sama Laura. Kelompok apa ini Mas Yakobus sama Yakobus. Oke, silakan. Ya, 5 menit. Sebelah sana bisa. Dekatnya itu, dekatnya siapa? Adit. Ini Adit. Ya. Contohnya ya, terus hikmahnya ya. Sekali lagi ya, Bapak ingatkan yang masih ada kendala. Jadi nanti yang kalian pelajari itu adalah pengertiannya, terus dalilnya. Setelah dalilnya nanti contohnya ya, perilaku yang kalian pelajari itu ya materinya. Kemudian terakhir hikmahnya. Tuh. Gimana? Nah itu dalilnya sudah. Nah,
itu aja ya di KTP-nya itu. Ada? Ini kelompok 4, kelompok 5 sudah siap, tinggal kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 siap? Nah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 dan 3. Oke. Nah. Oke ya, saya rasa kayaknya sudah siap semua. Sudah siap ya? Ya. Oke. Oke baik, kita perhatikan sambil memperhatikan penjelasan dari kawan masing-masing kelompok. Nanti bisa saling bertanya ya. Setelah ini saling bertanya. Oke, kami beri kesempatan dulu untuk kelompok siapa dulu? Bapak ada 1 yuk. Kelompok berapa yang siap? Kelompok siapa? Kelompok 5. Oke. Seharusnya mau ya, silakan maju boleh. Ya. Nah, oke. Itu ya. Oke, yang lainnya mohon untuk diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Pengertian dari hasad. Hasad adalah sifat seorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda ataupun jabatan. Misalnya ketika teman membeli gadget baru, kalian merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, sedangkan kalian belum bisa mempunyai barang tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Silakan ditanya. Ada yang ingin bertanya? Diri. Contoh apa tadi? Masa. Dari Dan hasad. menentang takdir Allah. Hasad itu iri apa tadi? Tadi kan iri tadi. Nah, contohnya iri apa? Hakim menjadi besar. Menyaksikan kebahagiaan orang lain. Oh, itu contohnya itu ya. Nah, jadi kalau Anda melihat orang dapat kenikmatan, dia susah. Akan susah. Nah, dia itu namanya di. Oke, baik. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Ada? Sudah, tanya lagi dari kelompok ini. Kelompok 5, Hasad. Ada. Baik, ada kiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Baik, boleh bahas kelompok 5 ya tentang ya. Oke, selanjutnya. Sukai orang lain. Dan demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan. Tidak usah malu-malu. Kalau belum jelas, bisa bertanya. Nah, sudah jelas semua? Nah, oke, sudah jelas. Baik, jika tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok? Ya, silakan. Kelompok 4. Oke. 2 menit ya. Nah, jelaskan secara singkat tadi. Nah, singkat saja, tidak perlu panjang ya. Nah, silakan. Masih ada 2 kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sifat dari takabur yaitu sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap menjadi tinggi hati atau memiliki sifat ujub. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan pertanyaan. Tanya. Ya. Oke, sudah ya. Baik. Oke, tutup aja. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, silakan. Tidak apa-apa, maju ya, silakan. Ya. Mau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian sikap ria. Menurut bahasa ria berarti pamer. Menurut istilah ria berarti memperlihatkan atau menunjukkan amal ibadah tertentu. Nah, tadi sudah maju semuanya. Kemudian sebelum ya, sesi ditutup, ada pertanyaan. Tadi sudah paham belum? Sudah paham ya? Apa yang dipelajari tadi? Pertama tentang berhidup bergoyang. Kedua, ria. Yang ketiga, sunnah. Yang keempat, takabur. Yang terakhir, ya. Nah, saya yakin semuanya sudah paham ya. Sudah paham ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya ya, ini untuk melihat ya pengetahuan kalian terkait dengan materi yang hari ini ya, kita evaluasi ya, mengerjakan soal bapak bagi. Sudah 5 menit kan? Sudah selesai ya, selesai. Oke, silakan dikumpulkan. Kumpulkan dulu. Kumpulkan. Salah satu kumpulkan di depan. Silakan. Dari siapa Pak? Dari pertemuan hari ini kita sudah mempelajari ya. Jadi Bapak informasikan ya untuk nanti pertemuan berikutnya ya. Kita akan membahas terkait bab selanjutnya ya. Tadi sudah dipelajari nanti bab terkait dengan menghindari
syariah. Itu nanti untuk pertemuan berikutnya ya. Nah, kemudian hari ini ya kita sudah belajar pesan Bapak, kita selalu merumuskan, artinya mengulang kembali apa materi yang kita pelajari hari ini ya. Perlu kita pelajari apa, nah itu kita merumuskan lagi, kita ulang lagi ya. Nah, terus materi yang sudah dipelajari, materi yang sudah dipelajari tadi tentang berhidup berfoya-foya, summa, takabur. yang di antara 5 materi tadi yang kita pelajari, yang paling sulit apa? Ada kendala nggak? Yang paling sulit tidak ada. Ini sudah bahas semua ya. Nah, kita laksanakan. Nah, yang kelompok ini tadi paling tahu, tapi implementasinya di kehidupan seperti apa? Apakah kalian bisa menghindari sifat tadi ya, berfoya-foya dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja ya untuk pelajaran hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri. Tapi sebelumnya Bapak ingin ya, 1 siswa atau 2 untuk refleksi ya, silakan. Nah, bisa gimana perasaannya, kemudian pelajaran apa yang sulit dipelajari, kemudian apa yang kalian dapat dari materi hari ini. Silakan. Oke. Nah, ini pertanyaan ya. Silakan. Kemudian apa yang paling sulit, dan apa yang kalian dapat. Oke. Nah, silakan saya berdiri. Baik, asal saya jika saya baca saya cukup senang, saya mengerti semua tentang materi dan bagi saya bisa semua. Tidak ada. Tidak ada yang sulit. Mengerti semua. Oke, selanjutnya yang perempuan. Dan 1 yang perempuan. Siapa? Nah. Teman saya sudah belajar ya luar biasa, lumayan main paham. Terus kalau menurut saya sih tidak ada Pak. Tadi kemudian 1 sekali lagi ya, karena ada 1 hal ya. Nah, apa yang didapat hari ini? Apa yang didapat? Berdiri. Nah, langsung aja, nggak usah spontanitas. Yang saya dapatkan dari pembelajaran materi hari ini ya, bahwa saya menyadari bahwa hidup berfoya-foya, summa, takabur dan hasad itu sungguhnya adalah perilaku yang sangat buruk. Oke, terima kasih semuanya ya untuk hari ini. Nah, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Kita membaca surah Al-Asr ya, Wal-Asri, setelah itu Rabbana. Ya? Oke, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fidul
Oke, untuk hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.